bersyukur kita punya kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar tema semester 7 awal dari bab terakhir. Saya akan memandu jalannya acara. Hari ini kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari narasumber kita, yaitu Anissa Mutiara, mengenai semester 7. Langsung saja, mari kita sambut narasumber kita yang akan membagikan materi utama. Kepada Anissa Mutiara, saya persilakan. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan, saya Anissa Mutiara, mahasiswa GICI dari semester 7. Di sini aku bukan mau menyampaikan materi ataupun teori, tapi di sini aku mau mengajak kalian untuk refleksi bareng. Mungkin dari tadi kalian sudah menerima banyak materi dan teori dari narasumber kita. Tapi di sini kita bakal mengajak kalian untuk refleksi bareng dengan judul semester 7 awal dari bab terakhir. Kita udah sampai di sini, ada yang ngerasa nggak sih kalau kita tuh kuliah merasa kayak kebut banget? Bener nggak sih? Betul. Nah, perasaan kemarin tuh kita baru banget jadi maba, tapi nggak tahu kenapa. Soalnya tuh udah jadi semester 7 dan itu menurut aku cepat banget. Gimana rasanya? Capek? Ada yang capek? Ada yang bingung mungkin? Coba buat teman-teman yang lagi bingung sekarang udah di semester 7 boleh turun tangan. Yang kira-kira lagi bingung atau lagi pada pura-pura kuat aja. Tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah kalian udah siap atau belum? Nah itu guys, boleh. Oke, semester 7 itu titik krusial. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih titik krusial itu apa? Enggak. Kasih tahu dong. Boleh, dicari tahu dulu yang bisa jawab. Kalau ada game buat kalian. Asik. Langsung tadi Semangat karena game lain. tadi nggak gercep langsung. Titik krusial adalah Saat atau kondisi. boleh. Titik krusial itu adalah saat atau kondisi yang sangat penting menentukan kita dalam suatu proses atau situasi. Oke, benar banget guys, terima Asik. benar banget, titik krusial itu adalah bagian penting di semester 7 ini disebut titik krusial. Tapi ini lagi penting-pentingnya banget, di mana waktu itu persiapan akhir. Mulai dari munculnya bingung, mulai juga kunci dari mana, atau bakal nantinya KKN, ataupun nanti di magang dan yang lain. Dan di semester 7 ini juga pasti pada mikir abis ini mau kemana, bener gak sih? Banyak banget yang cerita nih dari kemarin mahasiswa, teman-teman semua banyak banget yang curhat. Aku tuh bingung di semester 7 ini kira-kira aku ngapain? Habis dari sini kita mau ngapain? Nah, makanya telah kita seminar dengan tema semester 7 ini awal dari bab terakhir. Ternyata pakar dan data pegawai mahasiswa tuh disebutkan di platform Yang Manual 2021. Ternyata 68% mahasiswa itu memang lagi bingung, khususnya di mahasiswa tingkat akhir. Bingung mengenai soal masa depan yang tadi sudah aku bilang, mulai dari bingungnya untuk penyusunan skripsi, untuk magang dan lain-lain. Dan juga ada 60% ternyata banyak banget mahasiswa tuh yang belum yakin sama pilihan karirnya. Dan secara psikologis menunjukkan ternyata usia 20 memang fasenya transisi. Itu banyak banget hal yang baru dimulai dari di umur 20 tahun. Nah, pasti banyak banget yang lagi merasa ada di sini. Termasuk yang pertama ada takut gagal. Mungkin pada mungkin di semester 7 ini aku takut gagal karena skripsinya mungkin takut nggak sesuai, atau misalnya takut
tidak diakses dosen mungkin ya. Lalu yang kedua itu karena banyaknya tugas, jadi kita bingung mau ngerjain tugas yang mana, sehingga menyebabkan kita tuh jadi malas gerak. Nah yang ketiga ada bandingin diri sama orang lain. Nah ini yang paling sangat membuat diri kita ini nggak bisa grow gitu ya. Lalu yang keempat itu ada minder banget buat pihak teman yang sudah kerja. Nih jadi buat teman-teman yang belum bekerja, kalian gak usah minder sama orang yang udah bekerja, karena nggak semuanya kita itu bisa menyamai orang-orang yang udah bekerja gitu ya. Nah, saatnya kita buat refleksi, yaitu tanyakan ke diri sendiri. Apa sih yang aku suka? Mungkin banyak banget dari kalian atau misalnya mahasiswa sekarang itu adalah promo, kebanyakan seperti itu. Tapi balik lagi, apa yang aku suka? Mungkin ada yang suka passion, mungkin juga ada yang suka yang lain-lain. Jadi bisa kalian skripsi itu diambil dari tema yang kalian suka dan bisa disesuaikan dengan yang ada gitu ya. Lalu yang kedua, aku tuh pengen dikenal sebagai orang seperti apa, entah orang yang rajin atau misalnya berani mengambil resiko dan lain-lain. Lalu yang ketiga, refleksi tanyakan pada diri sendiri, yaitu aku tuh pengen hidupku kayak apa buat 3 tahun ke depannya. Nah, kalau misalnya 2-3 tahun ke depan itu pengen jadi profesional ataupun ingin jadi pebisnis, maka yang perlu kalian lakukan diasah skillnya dari sekarang. Nah, ternyata ada skill yang perlu disiapkan. Di sini ada skill dasar. Yang pertama ada problem solving, yang kedua ada adaptasi teknologi dan time management, lalu ada komunikasi efektif. Di sini aku simpan angka 50% untuk problem solving, karena untuk semua kendala yang terjadi, yang pertama harus kita diurusin adalah problem solvingnya. Ketika problem solvingnya kita udah ketemu inti dari yang mau kita tuju, maka kita bisa ke skill yang lainnya, yaitu adaptasi teknologi, time management, lalu dikomunikasikan secara efektif. Nah, aku punya tips untuk menjalani semester akhir. Tips ini aku udah tanya ya ke mahasiswa atau alumni kita atau sebagian teman-temanku yang udah juga melalui semester akhir ini. Yang pertama ada asah soft skills pelan-pelan. Mungkin banyak banget yang aku temui dari teman-teman sekalian, ada yang belum mengerti Microsoft Word, Excel dan lain-lain. Nah, dari sekarang boleh banget kalian untuk mengasah soft skill tersebut secara pelan-pelan. Gak harus semuanya, tapi mulai dari sekarang. Lalu yang kedua, mulai journaling. Nah, kalau misalnya aku bingung harus mulai dari mana? Gak usah bingung teman-teman, kalian bisa mulai journaling satu per satu. Kalau misalnya, contohnya kayak gimana? Misal, kalau misalnya bangun pagi di jam 5. Nah, di jam 5 itu kita mau ngapain? Entah mau sholat subuh kah, entah mau baca buku, pergi ke kampus, dan lain-lain. Nah, bisa mulai journaling dari tujuan kecilmu. Lalu yang ketiga, ikut seminar. Nah, ini ikut seminar atau ngobrol sama alumni penting banget. Karena kenapa? Karena dari ikut seminar atau ngobrol sama alumni ini bisa adanya terjadi pertukaran pikiran. Gak usah yang seminar yang mahal-mahal. Sekarang udah banyak kok seminar online yang tidak perlu membayar ataupun gratis. Nah, yang keempat, persiapan itu gak harus sempurna, tapi yang penting mulai dari sekarang. Oke, nah ini yang tadi aku bilang, jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain. Mungkin orang lain udah di bank 20 dan kalian masih di bank 7 itu gak apa-apa banget. Itu wajar banget teman-teman, karena semua orang itu punya waktu dan jawabannya masing-masing, dan kalian pasti sampai pada titik itu. Nah, di sini puncaknya adalah kita akan lulus bareng-bareng. Skripsi itu emang berat, tapi bukan berarti itu mustahil gak bisa kita kerjakan gitu. Yang penting kita tuh harus saling dukung, jangan sampai temennya kesulitan tentang hal yang gak bisa dia lalui, tapi bukan berarti aku mengajari kalian untuk memberikan contekan kepada temennya, tapi di sini kita harus saling dukung teman-teman
Lalu yang ketiga adalah fokus ke satu langkah di depan, yaitu skripsi. Jangan semuanya gitu ya dipikirin. Tujuan kita adalah satu, yaitu skripsi, dan puncaknya adalah lulus bareng-bareng. Nah yang terakhir, semangat untuk belajar ini semester ini bukan yang terakhir, tapi awal dari masa depan kita. Dan kita sudah sejauh ini, kita harus selesaikan semuanya. Oke, kita udah ada di ujung acara. Satu semester lagi kita menuju skripsi, dan semoga 1 tahun lagi kita bisa bareng-bareng. Amin. Mungkin jalannya beda, prosesnya unik, tapi tujuan sama. Kita ingin lulus sebagai versi terbaik dari kita sendiri. Tepuk tangan teman-teman. Oke, karena kita ada di ujung acara, aku nggak akan minta kalian untuk bertanya, tapi aku pengen beberapa dari kalian itu memberikan feedbacknya mengenai presentasi yang udah aku buat. Dan kalau misalnya ada yang minta, ada yang beri saran atau pesan, atau mau mencurahkan isi hatinya, boleh banget. Buat yang berani, aku ada giveaway kalian, jadi boleh acungkan tangannya. Aku nggak menerima yang nanya ya. Aku mau minta kalian semua untuk memberikan feedbacknya, kesan atau saran, ataupun yang mau mencurahkan hatinya mengenai semester 7 ini. Boleh. Oke. Belum. Mau depan. Oh, alah. Ya, saya Rahmatul Laila mau bertanya. Iya. Yang mau feedbacknya ya, mau curhat ya ini ya. Jadi kan saya sebagai ibu 2 anak gitu kan, untuk memanage waktunya juga repot banget. Kayak sekarang tugas-tugas kuliah tuh banyak banget gitu. Gimana sih tipsnya gitu? Tipsnya agar semua teratasi, anak juga semua keurus juga ya. Belum punya anak. Ayo, teman-teman ini berat banget. Iya kan, supaya manage tugas-tugas kuliah dengan baik. Oke, berarti ini pertanyaan ya. Iya, terima kasih ya. Oke, karena ini pertanyaan tidak aku jawab. Karena aku belum nikah, bahkan sangat suka ada ya guys. Jadi, kalau menurut aku bisa ditulis untuk jurnalnya. Karena aku di sini juga bukan sebagai mahasiswa aja, tapi aku juga sebagai pekerja. Dan aku juga jujur sulit buat mengatur antara kuliah dengan kerjaan aku. Dan kerjaan aku pun di sini bisa dibilang padat ya, dari pagi sampai malam. Bahkan sering gak masuk juga, ada juga sering gak masuk karena memang habis lembur dan lain-lain. Iya, jadi kalau menurut saya pribadi mungkin bisa bisa disesuaikan dan dibiasakan untuk dibuat journaling khususnya gitu. Misalnya kalau memang nggak bisa pagi, bisa disesuaikan di malam hari untuk kuliah, karena untuk kampus kita ini kan fleksibel banget, bisa pagi bisa malam. Nah, jadi bisa disesuaikan dan bisa dikoordinasikan mungkin dengan suaminya atau dengan keluarganya gitu. Jadi bisa untuk kuliah pagi ataupun malam itu bisa disesuaikan. Jadi boleh disesuaikan aja sama suami atau keluarganya. Untuk mungkin dititipin anaknya, atau kayak boleh misalnya dititipkan pesan kalau misalnya saya itu mau kuliah di beberapa jam gitu. Mungkin itu aja sih, gak bisa ngasih nasihat lebih karena saya juga belum menikah gitu. Mungkin segitu aja. Ya. Masih ada yang mau ngasih saran nggak? Boleh? Wah, ini baru aja cerita. Depan Pin. Tapi nggak dapat hadiah sih. Nggak dapat hadiah tapi nggak apa-apa ya. Dapat hadiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani Awalia. Saya dari Bisnis Kalitim. Saya ingin meminta saran kepada kakak. Gimana sih kalau misalkan kita udah nulis journaling dari awal, misalkan dari bangun pagi gitu ya, sampai akhir, terus tiba-tiba setelah kita jalani, itu tuh ada beberapa part yang kelewat atau gak sesuai sama journaling kita. Terus tiba-tiba nanti tuh di suatu malam atau ya malam biasanya itu tuh suka overthinking kayak kenapa sih hal sekecil ini aja bisa kita sampai nggak sedetail gitu. Aku suka gitu kayak overthinking gitu. Gimana sih cara mengatasinya? Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya sebenarnya pertanyaan lagi ya. Si Karolin minta saran. Oke, dia minta saran kenapa untuk jurnal itu gak sesuai sama yang dia tulis. Kalau misalnya menurut hal yang sering aku lakuin setelah menulis journaling itu adalah dilakukan. Aku menulis apa yang aku pikirkan dari pagi mungkin sampai ke malam, tapi aku melaksanakan hal-hal yang mungkin aku mudah untuk lakukan. Misalnya bangun pagi aku di jam 5. Di jam 5 itu aku harus ke kampus atau harus pergi kerja, atau nanti setelah kerja mungkin aku harus buka email dan buka pesan lain-lainnya. Dan ternyata di jam sore atau di jam malam itu ada journaling yang aku itu melewat. Gak apa-apa teman-teman. Ya, selagi itu masih bisa kita kendalikan di besoknya, bukan hal-hal yang urgent banget, itu gak apa-apa banget dinantikan. Tapi jangan sampai dinantikan itu sampai berhari-hari. Ya, batas waktunya kalau aku biasanya di satu hari aja gitu. Kayak misalnya nih, di jam 10 aku tuh harus banget misalnya ya, karena mungkin lagi diet gitu ya, di jam itu seharusnya makan buah, tapi ternyata kelewat. Gak apa-apa banget, mungkin gitu ya. Nanti besoknya di jam 10 itu kita makan buah kayak gitu. Jadi nggak harus yang kita ditulis di journaling itu harus kita laksanakan semuanya. Kalau sekiranya emang berat, tapi udah kita pikirkan, udah kita tulis, nggak apa-apa banget. Ya, jadi harus dikerjakan dari yang paling mudah terlebih dahulu. Mungkin itu aja sih. Kasih Kak. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Kak Anissa Mutiara atas pemaparannya. Demikian acara seminar kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusias semuanya. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.